Nabi masalah khilafah, apalagi sekarang musimnya khilafah ini ya. Musimnya khilafah ini. Wah, saya bicara khilafah ini apa ini? Kok khilafah ini ya? Nah, saya perlu menerangkan. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, al-khilafatu thalathuna aman, thumma yu'tillahu mulkahu man yasha. Al-khilafah, kekhalifahan itu masanya adalah 30 tahun. Kemudian setelah itu Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan membaca sejarah dan beberapa riwayat hadis serta takwilan dan tafsiran para ulama, saya memahami demikian. Mungkin ada yang berbeda pahaman, ya tidak apa-apa, namanya berbeda pemahaman, tapi saya memahaminya demikian. Sabda Nabi ini mengatakan bahwasanya masa kekhalifahan itu adalah 30 tahun. Nah, ini kalau kita melihat sejarah, ternyata adalah jumlah dari masa yang dijabat oleh khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ditambah dengan khalifah kedua Sayyidina Umar Ibn Khattab, ditambah dengan khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, ditambah dengan khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, dan ditambah lagi sebentar beberapa bulan saja yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu kalau di jumlah total menurut para ulama adalah 30 tahun. Jadi tepat apa yang disabdakan oleh Nabi, al-khilafatu thalathuna aman, bahwa kekhalifahan itu masanya adalah 30 tahun. Kemudian Allah memberikan kekuasaan setelah itu kepada orang yang dikehendaki. Maka sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan demikian. Akhir pemerintahan khalifah kelima yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib terjadi hiruk pikuk dalam pemerintahannya. Maka bersepakatlah orang-orang yang bijaksana di kalangan para sahabat memberitahukan, memberi usulan, memberikan saran kepada Sayyidina Hasan agar menyerahkan tampuk pemerintahannya kepada sahabat Muawiyah, kemudian diterima. Nah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sejak pemerintahan itu dipegang oleh sahabat Muawiyah, bukan lagi namanya khilafah, tapi al-muluk, kerajaan-kerajaan. Tsumma yu'tillahu mulkahu. Kemudian Allah memberikan mulkahu, mulkun. Mulkun itu macam-macam, bisa diartikan raja boleh, sultan boleh, perdana menteri boleh. Kalau zaman sekarang bisa juga presiden boleh. Namanya mulkun, kekuasaan. Nah, kalau kita melihat sejarah, maka di zaman itu sejak kekhalifahan, walaupun dipanggil khalifah, tapi hakikatnya sudah bukan sistem khilafah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pemerintahnya ini terpecah-pecah, jadi tidak sentral seperti zamannya para al-khulafa Rasyidun, terpecah-pecah. Jadi cabang-cabang. Lah ini negara-negara bagian kalau sekarang, ibarat negara-negara bagian. Maka apa yang terjadi? Setiap negara mempunyai khalifah tersendiri, berbeda-beda tempatnya. Walaupun menginduk pada satu, tapi sudah banyak yang terpecah-pecah. Jadi ini tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa saya katakan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, di zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan, itu namanya khilafah amah. Apa khilafah amah? Yaitu pemerintahan umum seluruh dunia, satu khalifah, seluruh dunia satu khalifah. Tapi setelah zamannya Muawiyah, sahabat Muawiyah, maka namanya khilafah dauliyah. Apa itu? Satu negara mempunyai satu pemimpin, bukan lagi amah, karena terpecah-pecah sudah.
dan mempunyai raja-raja tersendiri. Karena itu dikatakan pemerintahan setelah sahabat Muawiyah namanya apa? Bani Umayyah, pemerintahan Bani Umayyah atau Umawi, pemerintahan Umawi. Ya dah, bukan lagi Islami dalam artian yang khilafah amma itu, sudah tidak demikian. Bani Umayyah, Bani Umayyah. Kemudian diganti Fatimiyun, diganti Abbasiyun. Ya dah, ini sudah kemana-mana khalifah, namanya khalifah, tapi bukan berarti khilafah amma, tapi khalifah dalam bentuk kenegaraan atau bagian-bagian negara-negara. Ya, maka zaman sekarang pun masih bisa dikatakan khilafah di setiap negara. Misalnya di Malaysia, ya, maka pemerintahan mana? Malaysia itu bisa dikatakan khilafah Malaysia. Indonesia pun demikian, khilafah Indonesia. Tapi apa? Tapi namanya khilafah dauliyah. Setiap negara berkuasa sesuai dengan kesepakatan penduduknya. Ya, yang penting sekarang antara perbedaan Malaysia, Saudi Arabia, Indonesia, Brunei Darussalam, itu kan tergantung dari pemimpin negaranya. Kalau Darussalam yang saya tahu, undang-undang dasarnya itu ada tulisannya bermadhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya dah, di Malaysia demikian juga, bermadhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya nggak tahu kalau di Saudi ya. Kalau Indonesia sesuai dengan kesepakatan para ulama dan deklarator kemerdekaan, ternyata Indonesia disepakati khilafah dauliyah Indonesia dengan bentuk NKRI. Setelah bentuk itu disepakati, kemudian musyawarah, akhirnya membuatlah suatu gebrakan yang namanya Piagam Jakarta. Kemudian akhirnya dimusyawarahkan lagi sampailah menjadi Pancasila. Jadi kajian ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini menurut Thoriqah yang tadi saya pahami itu, ternyata Indonesia ini ya negara yang berdaulat, dan andai kata dikatakan ini khilafah Indonesia juga sah, tinggal satu yang namanya negara Islam khilafah. Kalaupun Indonesia, syaratnya tinggal satu saja, yaitu bagaimana caranya menerapkan syariat yang diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam. Itu ada juga di poin-poin Piagam Jakarta pasal pertama. Ya dah, ini menjiwai. Jadi ya tidak bertentangan, tapi bukan khilafah yang amma, itu bukan. Nah sekarang pemahaman yang sudah diterangkan oleh para ulama dengan detail sejarahnya demikian, ini juga diingkari oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang liberal. Mereka tidak mau syariat. Apa itu syariat? Tinggalkan saja syariat. Nah, ini yang mengkhianati agama Islam.